warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah di siang ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di tempat yang mulia dengan tujuan mulia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meluangkan sedikit waktu kita untuk menambah ilmu pengetahuan kita tentang syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin pembahasan kita masih tentang tayamum. Yang sudah kita bahas kemarin adalah mubtilatut tayamum, perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Ya, secara garis besar yang membatalkan ada 3. Yang pertama, perkara yang membatalkan wudu. Yang kedua, riddah atau murtad, keluar dari Islam. Yang ketiga adalah tawahhumul ma, ya, menyangka adanya air apabila tayamumnya karena tidak ada air. Ya, ini sudah kita bahas kemarin. Dan juga sudah kita bahas kemarin siapa saja orang yang wajib mengqadha salatnya apabila dia bertayamum. Pembahasan kita siang ini adalah lanjutannya. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Mata la yajibu qadha shalah 'ala al-mutayammim. Kapan orang yang bertayamum tidak wajib mengqadha salat? Nah, ya. Ya, kalau kemarin kapan wajib mengqadha, sekarang kapan tidak wajib mengqadha? Yang pertama, al-mutayammim li faqdil ma fi mahallin yaghlibu fihi faqduh. Orang yang bertayamum tidak wajib mengqadha salat apabila dia bertayamum di tempat yang biasanya tidak ada air. Nah, ya, kayak gurun pasir biasanya jarang air, ya. Tanah kering misalnya. Cuma kalau kayak di Indonesia, khususnya Jakarta misalnya, ini air rata-rata banyak di mana-mana. Ya, ini kalau tidak ada air maka dia bertayamum dan wajib mengulangi sholatnya. Cuma kalau dia bertayamum di tempat yang biasanya tidak ada air, nah, ya, dan dia tayamum maka dia tidak wajib mengqadha sholatnya. Ya. Yang kedua, kaunul ma al mawjud musabbalan li ghairi tuhrin. Apabila air ini ada, ya, tapi air ini diwakafkan diwakafkan selain untuk bersuci. Misalnya ada orang gali sumur, ya, tanah dia beli tanah, dia gali sumur, ya, kemudian dia bilang saya wakafkan sumur saya ini, ya, untuk selain orang bersuci, buat makan, buat minum boleh, ya, buat dagang misalnya boleh. Cuma kalau bersuci, mandi, wudu saya nggak boleh, nggak izinin. Nah, ini nggak boleh kita pakai air wakaf, ya, yang tidak diperuntukkan untuk wakaf tersebut, kecuali memang untuk diniatkan wakafnya. Ya, tadi buat apa nih? Selain bersuci. Nah, kalau seandainya wakafnya begini, saya wakafkan sumur saya ini, ya, buat maslahat orang banyak, terserah buat apa aja, gitu, boleh, silakan. Tapi kalau sifat wakafnya itu, saya wakafkan sumur saya ini, ya, untuk selain bersuci, berarti kita tidak boleh menggunakan air untuk wudu. Jadi gimana? Maka kita wajib bertayamum, dan tayamum ini apabila kita kerjakan sholat dengan tayamum tidak wajib mengqadha sholat. Paham ya? Dia seakan-akan air itu nggak ada. Ya. Yang ketiga, ya, faqduhu ad-dalwa awil alat allati yastaqi al-ma' biha. Air ada, tapi alat untuk mengambil air ini nggak ada. Sumurnya dalam, ada airnya, cuma gayungnya nggak ada, embernya nggak ada, atau ada ember atau gayung, talinya nggak ada. Nah, ini gimana? Masa saya nyebur dalam? Ya, ini gimana? Tayamum, ya, nggak usah nekat nyebur ke dalam, yang ada terus nggak bisa naik ke atas. Ya, silakan ada tayamum, ya, tapi Anda juga tidak wajib mengqadha sholat kalau sudah sholat, gitu ya, karena sudah sah. Yang keempat, wujudu ma yamna'uhu minal ma kasab'in aw aduwin. Air ada, tapi ada penghalang yang membuat kita tidak bisa mencapai ke air. Contoh misalnya binatang buas, ini ada danau nih, ada bisa wudu, depannya kawanan singa, lagi berkongkol di situ. Wah, kalau kita maju bisa diterkam kita nih, ya. Atau musuh kita, ya, itu ada danau cuma dikuasai sama musuh.
banyak tentara musuh jaga di situ. Nah ini juga namanya ada pencegah. Maka kita wajib tayamum dan sholat dan tidak wajib mengqadha sholat. Jelas ya? Nah, kemudian yang juga tidak wajib qadha khauful halak ka gharaqin min raqibi safinatin yuridul ightiraf. Apabila khawatir akan mati apabila menggunakan air. Ya, contohnya gimana? Seperti orang yang naik perahu, ya. Ini kalau saya ngambil air nih bisa kecebur saya, sedangkan saya nggak bisa berenang misalnya. Nah ini ya kalau bisa berenang udah nggak usah nekat ngambil air, takutnya tergelincir, mendingan sholat aja dengan tayamum. Ya dan tidak wajib qadha walaupun ada air sedikit. Ya tahu. Yang berikutnya al-marad idza khafa talafan min isti'malil ma' atau takut meninggal dunia karena penyakit yang diderita dan tidak boleh terkena air. Kata dokter, Pak, jangan kena air, Pak. Ini kalau kena air Pak bisa mati, bisa habis dah. Ya, karena ini penyakit bakal busuk, gorogotin Bapak meninggal dunia. Nah, ini nggak boleh. Kita tayamum, kita wudu, maka kita gunakan tayamum dan tidak wajib mengqadha sholat, ya. Kemudian khauful marad min bud'i syifa. Apabila kita tayamum karena punya penyakit yang mana penyakit ini bila terkena air sembuhnya lama. Ya tadi takut meninggal dunia itu parah dah. Ini nggak meninggal dunia cuma kata dokter, Pak kalau kena air nggak sembuh Pak. Yang tadi seminggu kering ini bisa berbulan-bulan keringnya kena air mulu. Nah jadi gimana? Ya udah nggak usah wudu. Silakan tayamum dan tidak wajib qadha, gitu ya. Yang kedelapan khauful marid min ziyadatil alam. Orang yang sedang sakit dan dia takut apabila penyakitnya ini apabila dia berwudu maka sakitnya akan bertambah. Ya, sembuhnya sih tetap sama, cuma perih kalau kena air. Ya, tidak gimana kalau kena air? Ya kering juga, cuma gimana? Oh saya nggak kuat ini. Ya, kena air perihnya begini. Gimana? Gak apa-apa, silakan bertanya dan tidak wajib qadha. Yang kesembilan khauful marid min husuli syai'in fahish fi 'udwi dhahir. Apabila kita punya penyakit dan penyakitnya ini di bagian zahir, bagian yang kelihatan di tubuh kita, bukan bagian batin. Bagian zahir itu ya bagian yang biasa kelihatan ketika kita kerja, ya muka kita, tangan kita. Cuma kalau bagian yang tidak kelihatan, misalnya di paha, ini kan aurat nih, pantat kita ada penyakit, ya ini tidak boleh kalau kita tayamum wajib qadha karena bagian dalam. Cuma kalau bagian luar, Pak, kalau saya tanya, kalau Bapak tayamum ke dokter, ini penyakit Bapak akan ada bekasnya jelek, hitam. Ya, di mana Pak? Di muka saya. Iya, bisa hilang nggak? Bisa. Ya, nah ini gimana? Gak usah pakai air. Karena ini bagian zahir, bagian luar kita akan malu air. Ya, orangnya ganteng, tapi sini tongkol gede banget, bekas luka kan jelek katanya. Apalagi perempuan, ya cakep tapi ada hitamnya sini kayak kurang gitu. Ya, nah ini kalau bagian zahir yang kira-kira terlihat, ini kita tidak nggak apa-apa kita bertayamum dan tidak wajib qadha. Ya, kalau bagian luar, kalau bagian dalam wajib qadha. Ya. Yang ke-10 al-ihtiyaj lil ma' li'atashi hayawanin muhtaram. Air ada, tapi air ini dibutuhkan untuk minumnya hewan yang dihormati. Nah, ya. Siapa hewan yang semua hewan ini dihormati kecuali 6. Ya, karena juga pernah kita bahas ya. Di antaranya yang tidak terhormat adalah anjing galak. Anjing galak tidak terhormat. Jadi kalau ada anjing galak kausan biar aja biar mati. Yang mau digalak, gangguin orang mulu. Tiap ada orang mengejar mulu biar aja mati. Ya. Dan juga yang tidak terhormat babi di Islam tidak terhormat. Ada babi kausan, pakai aja untuk biar bisa minum. Ya. Kemudian yang juga tidak terhormat tarikus shalah. Orang yang sengaja ninggalin sholat. Nah, ini kan bukan hewan Ustaz. Nah, manusia dalam istilah mantik disebut hayawanun natik, hewan yang bisa berbicara, gitu ya. Jadi masuk kategori hewan kita ini. Hewan bisa berbicara, ya. Nah, orang yang ninggalin sholat sengaja, ya. Kenapa ninggalin sholat? Preman, masuk preman sholat. Sengaja nanti nih, ya. Tapi kita tahu sholat wajib, tahu mana sholat, ya. Males, gitu ya. Berarti ada tarikus shalah, ya. Ini kalau dia kehausan biarin aja, mati situ. Ya, saya pakai wudu aja. Kecuali dia nggak ada saya tobat dah. Ya kasih saya minum terus saya tobat dah. Saya sholat dah. Apa kasih minum? Kalau dia mau tobat. Kalau nggak mau tobat, kalau ente kalau nggak kasih minum, sholat nggak? Tetap nggak sholat, udah biar mati aja. Karena memang orang tarikus shalah dalam Islam, ya hukumnya adalah dipenggal. Orang yang ninggalin sholat
ya sebanyak 2 kali sholat yang bisa dijamak, zuhur dan asar, maghrib dan isya atau subuh saja, dengan alasan malas. Ya, misalnya zuhur kita nggak sholat nih, hanya kita ada orang nggak sholat, ya tanya, kalau pakai hukum Islam, hukum syariat Islam nih, ya Mas kenapa nggak sholat? Yang tanya siapa? Hakim. Kenapa ente nggak sholat? Malas Pak Hakim, ya saya lagi malas sholat. Oh, ini kan mau taubat, ntar aja dah, ya tunggu biarin dulu. Sampai kapan? Sampai masuk asar. Asar liatin lagi, sholat nggak? Masih nggak sholat juga, maghrib panggil lagi. Kenapa ini nggak sholat juga? Zuhur sama asar, males. Mau tobat nggak? Nggak mau. Kalau nggak mau tobat, apa enggak? Biarin, enggak. Ya, tuh Islam. Jadi orang kalau nggak sholat 2 kali berturut-turut dan waktu sholat bisa dijamak, maka dihukum penggal. Nah kalau kita pakai syariat Islam, enak ini. Ya, Jakarta nggak macet, gitu ya. Nggak banyak meninggal dunia karena nggak sholat, gitu. Habis tuh orang, ya. Sekarang orang nyepelein sholat seenak-enaknya aja. Kata Rasulullah, "Idza taraka ar-rajulu sholatan wahidatan muta'ammidan kutiba ismuhu 'ala babin nar fulan ibnu fulan fala budda lahu min dukhuli." Orang yang ninggalin sholat fardu sekali aja, sekali nih, bukan banyak, sekali aja, dan tanpa uzur, ya, maka namanya ditulis di atas pintu neraka fulan bin fulan, langsung tuh. Fala budda lahu min dukhuli, kata Rasulullah, maka dia harus masuk neraka. Nah kita berapa kali ninggalin sholat, ya, dengan cara tanpa uzur. Kalau uzur tiduran lupa masih dimaafin, ya, yang penting diqadha. Kalau sengaja gimana, ya, tapi jangan kecil hati. Yang pernah bandel, pernah ninggalin sholat, ayo buru-buru tobat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dosa sama Allah selama kita taubatan nasuha, insya Allah dihapus dosa-dosa semua. Yang penting kita qadha, kita minta maaf, tidak ngulangin lagi, dimaafin. Gitu ya, jadi buru-buru minta maaf, ya. Yang dulu pernah bandel, udah berhenti dah. Sampai kapan sih, ya? Jangan nunggu tua, taubat itu jangan nunggu tua, karena kita nggak yakin akan sampai tua. Belum tentu sampai tua. Bapak saya meninggal 80, 90, iya bapak ente sama, ya. Saya punya adik meninggal masih bayi 2, masih bayi aja meninggal, ya. Jadi kalau kita nunggu taubat sampai tua, siapa tahu nggak nyampe tua, ya. Terkadang udah tua, Allah nggak kasih hidayah lagi. Udah tua, tetapnya begitu, nggak sholat juga. Alhamdulillah, hati-hati nih, ya. Nah ini, kemudian dia tidak terhormat orang yang ninggalin sholat. Berikutnya yang tidak terhormat, azani muhsan, orang yang berzina dan dia sudah pernah menikah, ya, memiliki pasangan yang halal dan pernah bersetubuh dengan pasangan yang halal. Ini namanya zani muhsan. Ini tidak terhormat. Ya, kalau ada orang zani muhsan, kehausan, kita pengen wudu, nggak usah kasih minum. Biar aja kita pakai wudu, biar dia mati, kecuali dia mau tobat. Ya, kenapa beda? Karena orang zina dua macam, ada yang muhsan, ada yang ghairu muhsan. Kalau muhsan ini muhsan ini dia udah punya istri, udah pernah, ya, bersetubuh dengan istri yang halal, kenapa nyari yang lain? Ini hukuman lebih berat. Dalam Islam itu hukumnya rajam, mazhab Imam Syafi'i dan mazhab yang lain ini rajam. Tapi kalau yang ghairu muhsan, belum pernah menikah, ini hukumannya itu dicambuk, ya, kemudian dia diasingkan, gitu. Hukumnya beda. Kenapa? Karena ente kan, kenapa hukumnya beda? Ente kan punya istri, ya, ngapain sih nyari yang lain? Untuk istri ente aja, sama aja begitu juga rasanya. Ngapain nyari yang lain? Ya, kalau emang ente kurang, nambah yang halal, nikah lagi. Ya, karena Allah membolehkan 4. Ya, istri saya head mulu saja. Ya, kalau headnya pusing saya nungguin misalnya, nikah lagi. Kalau emang ente mampu adil nikah, jangan pakai cara yang haram. Jangan selingkuh, jangan jajan di mahakam, jangan. Ini kan salah satunya mahakam, salah satunya. Ya katanya, ya, parut nyari-nyari, ya. Ngapain cari yang halal aja udah. Ya, Ustaz, istri saya nggak ngizinin. Di mazhab Imam Syafi'i, izin dari istri pertama nggak wajib, sunnah doang. Ya, kalau pemerintah kan wajib, ya. Kalau mau poligami wajib ada persetujuan dari istri tanda tangan. Di syariat hukum Islam nggak disyaratkan. Kenapa kok nggak disyaratkan? Izin dari istri, karena kalau disyaratkan nggak bakal nikah lagi, nggak bisa, nggak bakal mungkin. Nah, siapa yang mau izinin? Jarang-jarang. Ya, makanya hukumnya sunnah aja. Sunnah. Jadi kalau sebaiknya sebelum nikah kita izin dulu, mah boleh nggak bisa nikah lagi, gitu. Sunnah. Poligaminya? Ya. Apa? Poligami mubah. Kenapa? Poligaminya mubah. Poligami hukumnya mubah. Asalkan syarat bisa adil, itu aja. Kalau nggak bisa adil jangan. Hati-hati, berat hukumnya di akhirat. Orang yang poligami nggak adil, nanti di akhirat dibangkitkan setengah tubuhnya nggak ada dagingnya.
Ya, masya Allah, alhamdulillah. Ya, jadi kalau memang kita nggak puas kurang dengan istri pertama, nikah lagi tapi dari syarat tadi. Jangan kita cari yang haram. Ya, jangan kadang kita selingkuh. Ngapain selingkuh? Sama juga kucing-kucingan juga. Ya. Nah, cuma kalau seandainya nggak diizinin, Anda menikah diam-diam, biasanya orang yang nikah diam-diam, ya, poligami diam-diam, biasanya banyak bohongnya. Jadi kan tidak, ya, mana Pak? Ada lembur nih, ya, berapa hari, padahal ke bini muda, ini bohong jadinya. Ya, alhamdulillah, jangan, ya. Ini kalau memang belum siap, belum mampu, satu aja dah, ya. Kata Allah, kalau memang ente takut tidak adil, satu aja nggak bisa habis sudah, ya, nikmatin aja. Karena kalau nyari kesempurnaan pada manusia, nggak akan dapat. Ente nyari istri yang sempurna, nggak ada celahnya, nggak usah nikah. Ya, ini pada bujangan yang belum nikah nih, mencari istri yang sempurna, perfect gitu, nggak usah nikah. Kata para ulama, kenapa? Karena setiap manusia, apalagi perempuan, pasti ada aibnya. Ya, cakep nih, zahirnya nih cantik, body seksi, muka cantik, kulit putih. Ada aja. Apa misalnya cerewet? Ya, ada aja. Misalnya apa? Dibilangin kamu nurut, ada aja tuh. Ya, tukang ngiler, ketidur, ya, ada aja tuh. Kentut sembarangan, ya. Ada aibnya pasti. Nah, kita sebagai suami, ya, bukan mencari kesempurnaan dia, kita menerima kekurangan dia. Itu yang enak, ya. Orang menikah itu bisa menerima kekurangan, mensyukuri kelebihan yang dimiliki. Kenapa kok begitu? Karena kalau ente nyari istri yang sempurna, susah. Kenapa? Karena kita pun gak sempurna. Ya, manusia yang sempurna cuma Nabi kita Muhammad SAW. Kita gak sempurna. Kita nyari istri yang masya Allah, yang ahli ibadah. Kita duha aja malas-malesan, baca Quran jarang-jarang, mau nyari istri yang masya Allah, susah. Ya, kita punya istri, mau nyari istri yang nurut sama kita, ya, yang gak cerewet. Kita kadang dibilangin guru kita melawan juga, sama. Oleh karena itu, ya, kalau pengen rumah tangga harmonis, bukan nyari yang sama-sama sempurna, enggak, tapi yang bisa menerima kekurangan, ya, pasangannya dan mensyukuri kelebihan pasangannya. Itu aja, ya. Ketika bini kita, ya, ada kurangnya, ingat kelebihannya. Oh iya, dia nurut sama saya, ya, walaupun sekarang gendut, dulunya terus sekarang gendut punya anak nih, ya, lupain dah kekurangannya, ya. Jadi bisa terus langgeng, gitu ya. Ya, kalau berzina udah punya istri, ya, kemudian kehausan, biarin aja mati kalau dia bertobat, ya. Termasuk yang tidak terhormat al-murtad, orang murtad, alhamdulillah, udah Islam, keluar dari Islam, kehausan, minta minum, kita pengen wudu, pakai wudu aja, biarin, ya, biarin dia mati, kecuali dia mau taubat, ucap 2 kalimat syahadat, masuk Islam lagi, boleh, ya. Yang keenam, orang yang tidak terhormat adalah al-kafir harbi, orang kafir yang memerangi kita. Ini tidak terhormat. Kalau kafir yang nggak merangin kita, kayak tangga-tangga kita nih, orang Nasrani, orang Hindu, itu terhormat, itu jangan diapa-apain. Ya, man adza dzimmiyan faqad adzani, kata Rasulullah. Orang yang menyakiti kafir dzimmi ini orang yang sama kita baik, gitu ya, nggak macam-macam, nyakitin dia, kata Rasul, berarti nyakitin saya. Nah, kadang kita ini salah kaprah nih, ya, yang punya paham-paham jihad, bom bunuh diri, ya, dibom lah tuh kedutaan apa segala macam. Nah, dia kadang ngapain nanti perang-perangin dia, nggak boleh. Islam nggak begitu. Jadi membuat citra Islam terkesan teroris, kejam. Islam nggak begitu. Nabi aja ngelarang, yang kita larang kafir, nyakitin hewan aja Nabi ngelarang, apalagi manusia yang baik sama kita. Ini nggak boleh, ya. Ini pahamnya harus dilurusin nih, ya, jangan salah masuk paham yang sesat. Nauzubillah, ya. Kemudian termasuk juga orang yang wajib qadha al-ihtiyaj li bai'ihi li mu'natihi aw dainin. Kita punya air, tapi kita perlu untuk jual air ini karena kita butuh nafkah buat istri kita, buat anak kita, atau untuk bayar utang. Ustaz, saya ini ada air nih, Ustaz. Air lagi mahal nih, jarang. Ini kalau saya jual nih, saya bisa ngasih makan anak istri saya. Ini nggak ada beras di rumah, kelaparan. Gimana? Jual tuh air, kata saya punya. Ya. Atau Ustaz, saya punya air, cuma saya ditagih-tagih sama orang nih, saya punya utang. Gimana? Jual tuh air, bayar utang ente, dia tanya umumnya, nggak usah. Jelas kira-kira? Nah, ini, ya, dan gak wajib mengqadha sholat, ya. Yang berikutnya, kapan gak wajib qadha? Qaunuhu yuba'u bi aktsar min tsamani mithlihi. Air ada, orang kita punya air nih, tapi ada orang jual air, dan yang jual ini menjual air melebihi harga normal.
misalnya harga air sedikit wajarnya gitu saat musim kering misalnya 5.000 seliter atau sedikit 5.000 misalnya, dia jual 20.000. Oh, Ustaz, saya kalau beli air saya habis nih, ya ini gimana? Ya, saya mau wudu, saya punya, nggak wajib kita beli air karena dia menjualnya lebih dari harga normal. Cuma kalau harga yang normal, misalnya harga lagi air banyak sedikit 2.000 normalnya, cuma kalau lagi kering 5.000 dijual 5.000, itu nama harga normal karena lagi kering. Ini enggak lebih dari itu, berarti kita nggak wajib beli air. Silakan anda tanya saja ya. Kemudian yang berikutnya tidak wajib mengqadha salat al-ajizu an thamanihi. Air kita nggak punya, cuma ada yang jual. Tapi masalahnya kita nggak punya duit buat beli air. Ya, ini parah ya. Duit ada Ustaz, duit nggak ada Ustaz. Air ada, gimana? Tayamum. Nggak usah maksa-maksain utang. Ya, ini hal perkara-perkara yang dimana orang tidak diwajibkan mengqadha salat apabila salat dengan tayamum. Gitu ya. Kemudian permasalahan berikutnya, ada satu permasalahan yaitu tidak sah tayamum seseorang kecuali setelah orang lain tayamum. Nah, jadi ada tayamum kita ini berhubungan, sahnya tayamum kita berhubungan dengan tayamum orang lain. Kapan itu terjadi? Dalam sholat jenazah. Ya, sholat jenazah ya, ini masuk waktunya sholat itu setelah mayit selesai dimandikan. Kalau mayit belum dimandiin, yang disolatin tidak sah sholat jenazahnya. Ya, afdalnya itu setelah dimandikan dan dikafani. Kan waktu sholat itu ada tertentu. Waktu sholat zuhur dari sekian sampai sekian. Waktu sholat jenazah masuknya dari mulai kapan? Dari mayit selesai dimandikan. Nah, sekarang air nggak ada. Gantinya mandi apa? Tayamum, ya kan? Sedangkan syarat tayamum kemarin sudah kita bahas. Syarat sahnya tayamum harus bertayamum setelah masuk waktu. Kapan masuk waktu tayamum untuk sholat jenazah? Setelah jenazah selesai ditayamumkan. Ya, karena air nggak ada. Nah, gantinya mandi dikasih tayamum. Artinya kalau mayit belum tayamum, Anda tayamum duluan untuk sholat jenazah, sah nggak tayamumnya? Tidak sah tayamumnya. Paham kira-kira? Jelas ya? Nah, ini. Nah, kemudian di sini terakhir ada beberapa perbedaan yang perlu kita pahami antara tayamum dengan wudu. Ya kan, dua-duanya ini kan bersuci, sama-sama thaharah bersuci. Cuma ada perbedaan antara wudu dengan tayamum. Yang pertama, kalau tayamum niatnya istibahah, ya, niat diperbolehkan. Jadi ketika tayamum, mari kita bahas dalam furud tayamum. Kan caranya gitu, mengambil debu. Niatnya itu ketika tangan kita nyentuh debu. Ya, nawaitu tayammum istibahati fardhis shalah. Gitu kan caranya begitu. Saya niat bertayamum untuk diperbolehkan mengerjakan sholat fardu. Nih, ya, jadi niatnya nawaitu tayamum istibahati fardhis shalah. Saya niat tayamum untuk diperbolehkan mengerjakan sholat fardu. Ya, kalau tayamum nggak boleh kita niat begini doang. Nawaitu tayammum lillahi ta'ala, nggak sah. Ya, beda sama wudu. Kalau wudu cukup ya niat kalau wudu niatnya raf'ul hadath. Ya, saya niat wudu untuk mengangkat hadath. Nggak boleh tayamum, saya niat tayamum untuk mengangkat hadath. Kenapa? Karena tayamum ini tidak bisa menghilangkan hadath. Nggak bisa. Artinya apa? Kalau kita ketemu air, maka kita wajib wudu untuk sholat berikutnya. Ya. Jadi tayamum tidak bisa mengangkat hadas, tapi hanya diperbolehkan saja mengerjakan sholat. Itu bedanya tayamum sama wudu. Ya. Yang kedua, tayamum tidak boleh dikerjakan kecuali setelah masuk waktu. Zuhur jam 1 nih, kita mau sholat zuhur, zuhur jam 12 misalnya. Kita mau sholat zuhur, nggak ada air. Tayamum dah setengah 12. Nah, boleh nggak? Nggak boleh. Karena syarat tayamum harus setelah masuk waktu. Tapi kalau wudu tidak disyaratkan. Zuhur jam 12, ente punya wudu dari mulai subuh nih, sholat subuh nggak batal-batal sampai zuhur, sholat silakan. Atau misalnya ente wudunya itu jam setengah 12, nungguin jamaah, saya masih aja baca Quran, wudu nih, ya, masuk waktu zuhur, boleh nggak sholat? Boleh. Itu bedanya tayamum dengan wudu. Ya. Yang ketiga, tayamum bisa menggantikan posisi mandi. Tayamum bisa menggantikan mandi. Ya, misalnya kita hadas besar nih, mimpi keluar mandi, ya, atau kumpul sama istri, mau mandi nggak ada air. Wah, gimana nih?
nggak ada air, ya. Apa gantinya? Tayamum. Ya, berarti kalau sudah tayamum, ente boleh sholat, ente boleh baca Quran, boleh, ya. Tapi kalau wudu, ente hadas besar sekarang, ya, ente pipi basah, kemudian ente wudu, boleh nggak ente sholat? Nggak boleh, itu bedanya, ya. Karena kalau ada air, nggak boleh dengan wudu saja, tapi wajib mandi. Beda sama tayamum, jelas ya. Kemudian perbedaan lagi, tayamum ini tidak boleh digunakan untuk mengerjakan dua sholat fardu. Ya, zuhur kita tayamum sholat zuhur, terus sampai asar nggak batal nih, ya. Masuk asar boleh nggak langsung sholat? Nggak boleh, harus tayamum lagi. Karena dua-duanya sholat fardu. Tapi kalau wudu mau 5 waktu juga satu wudu boleh, asalkan nggak batal. Subuh kita bangun nih, dari subuh kita nggak batal zuhur. Ya, zuhur sampai asar nggak batal, langsung sholat. Sampai maghrib sampai isya nggak batal juga, boleh, silakan dengan satu wudu. Tapi tayamum nggak boleh. Paham ya? Perbedaan berikutnya, tayamum ini adalah toharoh yang lemah, bersuci yang lemah, sedangkan wudu bersuci yang kuat. Makanya kalau tayamum batal dengan sebab murtad, ya, orang bertayamum nih, kemudian dia murtad, ya. Setelah murtad, nggak lama berikutnya dia masuk Islam lagi. Tobat aja dia murtad, ya. Saya baca syahadat lagi dah, misal saya ini, ya, dinasihati sama teman, ente lu benar-benar Islam gimana sih? Ya, saya masuk Islam lagi dah. Batal nggak tayamumnya? Batal. Wajib ulangin tayamum lagi. Sedangkan wudu, ya, saatnya udah wudu nih. Setelah wudu dia murtad, alhamdulillah. Ya, sama kejadiannya, dia taubat buru-buru, ya, maka wudunya tidak batal. Silakan langsung sholat, gitu ya. Dan murtad ini hati-hati nih. Ridha ini adalah perkara yang bisa menghapuskan semua pahala ibadah kita. Jangan sampai kita mengerjakan perkara yang menyebabkan kita murtad. Murtad itu bisa dengan akidah hati, ya, bisa dengan ucapan, bisa dengan pekerjaan, dengan perbuatan. Contoh yang dengan akidah gimana? Meragukan Allah itu maha kuasa. Kayaknya Allah nggak bisa bikin gua kaya nih. Itu ragu sama Allah namanya itu. Ya, salah satu contoh. Padahal nggak ngomong apa, di hati doang nih. Ya, di hati doang. Ente murtad, naudzubillah. Ya, kayaknya Tuhan itu diubah nih. Kayak satu dikit amat. Nah, itu namanya ente ragu nih sama Allah nih. Itu murtad, naudzubillah. Hati-hati itu kalau di kitab Sulam Taufik diterangkan penyebab kita bisa keluar dari Islam dengan sebab akidah, ya, akidah kita. Kayaknya bidadari, malaikat cewek. Nggak boleh tuh, ya, menghina malaikat, menghina para rasul, ya. Kemudian bisa juga murtad dengan ucapan, ya. Alhamdulillah ada orang ngomong saya keluar dari Islam, ya. Al-Quran nggak benar, itu. Nabi Muhammad nggak ada, nggak diutus, nggak murtad langsung, ya. Ini ucapan nih, hati-hati lisan kita. Atau kita manggil teman kita, Nasrani sini. Orang Islam mungkin Nasrani, kafir sini. Tuh. Itu kita bisa murtad tuh. Orang jelas-jelas dia Islam, Muslim, dia disebut kafir. Hati-hati, nggak boleh, ya. Lisan jaga, ya, bisa membuat kita murtad, ya. Kemudian perbuatan, ya. Bagaimana perbuatan? Kita sujud sama makhluk, ya, nyembah makhluk, ya, nggak boleh. Ya, jadi banyak penyebab kita bisa menjadi orang murtad, dan itu wajib kita ketahui dan wajib kita hindari agar Islam kita selamat sampai kita meninggal dunia, gitu ya. Nah, kemudian tayamum juga, sebelum tayamum ada syarat menghilangkan najis terlebih dahulu, sedangkan wudu enggak. Ya, kalau tayamum wajib menghilangkan najis, wudu enggak diwajibkan. Kemudian dalam tayamum disyaratkan sebelum tayamum mencari arah kiblat dulu. Ente pengen tayamum nih, harus tahu dulu arah kiblat mana. Karena ente kan pengen sholat, ya. Sedangkan wudu tidak diwajibkan mencari arah kiblat. Yang penting sholatnya benar aja, gitu ya. Mau wudu duluan apa, ya. Kemudian dalam tayamum, anggota tayamum cuma 2, wajah dan tangan, kedua tangan, ya. Tapi wudu berapa? 4, wajah, tangan, kepala, kaki, ya. Kemudian dalam tayamum tidak cukup niat tayamum saja, beda dengan wudu. Ente niat nawaitu tayamum, sah nggak sah. Tapi kalau wudu nawaitul wudu, sah, bedanya tuh, gitu ya. Kemudian dalam tayamum tidak disunahkan mengulangi 3 kali. Kesunah ente ambil debu 1, 2, 3. Kenapa? Repotan ente. Ya, nggak sunnah. Bukan tambah bersih, tambah kotor. Tapi kalau wudu disunahkan 3
Yang pertama kan wajib, udah sah nih wudu dikali, tapi di sunnah tambahin 3, jadi 3 kali, tambahin 2 lagi. Kalau ente ragu, nih 2 apa 3 ya, tambahin 1 lagi, biar yakin, gitu ya, di sunnah. Kemudian dalam tayamum tidak disunnahkan menyeling-nyelingi jenggot yang tebal, ya, jenggot yang tebal yang kulitnya udah gak kelihatan tebal tuh, ya. Ini kita punya lihya, jenggot tebal, kulit dalamnya gak kelihatan. Dalam wudu sunnahnya basuh bagian luar saja, sedangkan bagian dalamnya sunnah kita ambil air, kita gini-gini, nah, kita basahin gini. Ini kalau wudu. Tapi kalau tayamum nggak sunnah. Maksudnya itu tayamum udah ambil debu gini-gini. Oh, yang ada ntar tambah banyak butuhnya topenya, ya. Jadi nggak sunnah gitu, ya. Kemudian dalam tayamum tidak wajib menyampaikan debu ke tempat tumbuhnya rambut bagian dalam. Kalau wudu kan harus nyampe di air semua nih, ya. Harus nyampe semua kumisnya tebal, nyampe dalam bagian dalamnya. Cuma kalau tayamum nggak harus kita begini. Gosok-gosok apa tuh? Nggak wajib. Dohirnya saja, ya. Kemudian dalam tayamum, ya, al-asi bisa balihi alaihi ada. Kalau orang safar bepergian, ya, bepergian jauh, ini kan dan dia tidak dapat air, dia boleh tayamum, ya, boleh wudu dengan tayamum, ya, boleh sholat dengan tayamum. Tapi sholatnya harus diqadha. Kapan harus diqadha? Kalau safarnya maksiat, maksiat, ya. Anda mau kemana? Surabaya ngapain? Mau nyolong orang teman-teman Surabaya, tapi masih ingat sholat, ya. Itu sholatnya kalau dikerjakan dengan tayamum wajib diulang lagi, ya, karena safar maksiat ini menghilangkan rukhsah dalam syariat, ya. Cuma kalau sholat, ya, itu safarnya maksiat nih, mau ngapain? Mau nonton dangdut, mau nyawer, ya, Bandung misalnya, di tengah-tengah jalan nggak ada air, dia wudu, di tengah-tengah jalan dia mau sholat, dia wudu, ya, nyampe sana maksiat tetap sampai pulang. Gimana hukum sholatnya? Sah, nggak wajib ibadah lagi, nggak wajib wudu, karena dia sholatnya dengan wudu, bukan dengan tayamum. Beda nih antara tayamum dengan wudu, ya. Nah, kemudian orang yang orang yang tayamum, ya, tidak boleh sholat fardu kalau tayamumnya untuk sholat sunnah. Kan kemarin ada 3 derajat tuh tayamum. Ada tayamum untuk diperbolehkan mengerjakan sholat fardu. Ada niat tayamum untuk diperbolehkan mengerjakan sholat sunnah. Ada niat tayamum untuk diperbolehkan menyentuh mushaf. Ini beda derajatnya. Kalau orang niat tayamum dengan niat diperbolehkan sholat sunnah, sholat wajib, maka dia boleh mengerjakan 1 sholat wajib dan berapapun sholat sunnah, dan dia boleh menyentuh mushaf, ya. Yang kedua, kalau dia niat tayamum agar diperbolehkan sholat sunnah, maka dia nggak boleh mengerjakan sholat wajib, tapi boleh sholat sunnah berapapun banyaknya dan boleh menyentuh mushaf. Yang ketiga, kalau dia niat tayamum hanya untuk menyentuh mushaf, agar boleh megang mushaf, megang Quran, ya, maka dia tidak boleh sholat fardu. Dia nggak boleh sholat sunnah, tapi dia hanya boleh menyentuh mushaf. Ini dalam tayamum. Tapi dalam wudu enggak. Misalnya kita pengen sholat duha doang nih, ya, saya niat wudu untuk sholat duha, nyata mau duha doang nih, boleh nggak ntar zuhur kalau belum batal sholat zuhur? Boleh, nggak masalah kalau gitu. Jelas kira-kira? Ya. Kemudian terakhir perbedaan tayamum dengan wudu. Tayamum tidak disunahkan untuk mengulangi, beda dengan wudu. Kalau wudu kita sholat zuhur nih, udah sholat nih, sampai asar wudu kita nggak batal, boleh nggak langsung sholat asar? Boleh, tapi sunnahnya mengulangi wudu lagi, walaupun belum batal. Namanya tajdidul wudu, mengulangi wudu, memperbaharui itu. Ini hukum sunnah, nggak wajib, ya. Kalau kita kerjakan itu pahala, ya. Tapi tayamum nggak boleh. Kita zuhur udah sholat nih dengan tayamum, masuk asar belum batal, harus ulangi tayamum lagi. Itu bedanya wudu dengan tayamum. Jelas kira-kira? Ya. Jadi kalau walaupun belum batal nih, harus ulangi tayamum. Nah, ini perbedaan antara wudu dengan tayamum. Sampai sini jelas? Nah, insyaallah pertemuan kita berikutnya, kalau nggak ada halangan, akan membahas masalah haid. Ustaz, kita kan cowok, masa bahas haid? Ya kan kita punya istri. Ustaz, saya jomblo, ya ntar kan pengen nikah, gitu kan? Ya, masa itu mau jadi bujangan terus. Nah, ini kalau kita nggak ngerti masalah haid, ntar istri kita tanya, bingung kita jawabnya. Takutnya kita mengerjakan bersetubuh sama dia dalam kondisi sedang haid.
ya, jadi dosa jadinya. Ini perlu kita bahas nih, ya enggak secara detail lah, intinya paham cara global aja, ya garis besar, biar paham ini haid apa bukan, berapa lama haid istri kita, apa yang diharamkan ketika istri kita sedang haid, ya, jangan main kumpul aja dia lagi haid, ini haram, gitu ya. Insyaallah pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ya, silakan. Debu, bukan pasir. Debu. Ya, kalau pasir enggak asap. Berarti ya debu di mana saja misalnya. Debu di mana aja? Ya, debu di mana saja, di tembok, di karpet, ya, di muka orang, di badan orang, ya, kulit misalnya, debu semua bang, boleh, nggak masalah. Bahkan kata ulama, walaupun debunya itu ada di bulu anjing, asalkan sama-sama kering, anjingnya kering nih, main di debu tanah, atau yang punya. Ambil tuh situ, sah, karena kering. Apabila ada najis bertemu dengan benda kering, maka dihukumi tetap suci benda keringnya. Ya, ini misalnya ada ada tai cicak, ya, kering, tangan kita kering, kita pegang, kita buang, tangan kita nggak najis. Tapi kalau salah satunya basah, baik tainya atau tangan kita yang basah karena kering atau karena air, kita pegang, tainya kering nih, kita keringetan mau mindahin tai, kita pegang, tangan kita dihukumi mutan najis, terkena najis, wajib dicuci. Cuma kalau sama-sama kering nggak masalah. Makanya dalam istilah fikih ada istilah al-jaf ma'al jaf tahirun bila khilaf. Perkara kering bertemu perkara kering hukumnya suci tanpa ada yang beda pendapat, hukumnya suci. Jelas? Jadi debu bukan pasir. Kalau pasir nggak sah. Dan debunya harus murni, nggak boleh nyampur debu sama pasir atau debu sama tepung, walaupun sama-sama halus. Kan tepung halus, campur sama pasir nggak boleh, nggak sah. Jelas? Ada lagi? Cukup? Ya, kalau cukup kita tutup kajian kita dengan baca suratul Fatihah. Kita mohon Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat di siang ini bisa kita fahami, ya, mudah-mudahan bisa kita manfaatkan, kita amalkan, ya, dalam kondisi tertentu, dan mudah-mudahan ya menambah cinta kita pada Allah, cinta kita pada Rasulullah SAW, menambah cinta kita pada sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita mati nanti dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa 'afu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.